Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Irma Kusnasana dengan NIM 201420068 sebagai moderator, Nur Fadilah dengan NIM 201420070 sebagai presentator pertama, Sa'diah dengan NIM 201420075 sebagai presentator kedua, dan Firda Salwa Naria dengan NIM 201420048 sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bank Muamalat. Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah yang berdiri pertama di Indonesia merupakan salah satu bank yang murni syariah, mempunyai peranan penting terhadap perekonomian syariah di Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Tentu saja membuat Bank Muamalat Indonesia harus tetap bertahan lama dan agar tetap sehat, tidak mendapat masalah sehingga proses penghimpunan dana dan penyaluran dana bisa berjalan dengan baik. Kegiatan Bank Muamalat yang paling penting yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Sejak pertama kali didirikan, bank ini terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Baitul Mal Muamalat, yaitu layanan untuk menyalurkan dana zakat infak, dan sedekah, pembiayaan syariat seperti dana pensiun, lembaga keuangan, dan pembiayaan modal kerja. Yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah pertama, prinsip operasional lembaga keuangan syariah, sejarah berdirinya Bank Muamalat, struktur organisasi Bank Muamalat, dan produk yang ada pada Bank Muamalat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, dipersilahkan. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari sebesar-besarnya keuntungan, terkadang menabrak berbagai aturan syariah, sehingga menyebabkan macam-macam muamalah yang terlarang dalam Islam. Yang pertama, ta'awun. Yang kedua, tijarah. Yang ketiga, menghindari istinaj. Yang keempat, riba. Terima kasih kepada Nur Fadilah atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sa'diah. Kepada Sa'diah, dipersilahkan. Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Ini terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan muamalat, dan multifinance syariah yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk bank yaitu yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan insan pertama di Indonesia dan juga memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia. Dan terus melebarkan sayapnya pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis. Terima kasih kepada Sa'diah atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, dipersilahkan. Awal modal Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariat saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995. Sayangnya, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan. Terima kasih kepada Nur Fadilah atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sa'diah. Kepada Sa'diah, dipersilakan. Manajemen Bank Muamalat. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, Dewan Komisaris. Ketiga, Direksi. Keempat, Komite Audit. Kelima, Komite Nominasi dan Remunerasi. Keenam, Komite Tata Kelola Perusahaan. Dan ketujuh, Komite Pemantau.
Terima kasih kepada Sadia atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firda Salwa Naria. Kepada Firda, dipersilakan. Bank muamalat. Produk bank muamalat terbagi menjadi 3 bagian, itu untuk penghimpunan dana, pembiayaan, dan pembayaran lalu lintas lainnya. Untuk penghimpunan dana tersendiri ada 3 jenis: tabungan, giro, dan deposito. Untuk tabungan ada 9 jenis tabungan, yaitu tabungan Islamic Banking Hijrah untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja menggunakan share e-debit yang berlogo Visa Plus. Lalu ada tabungan Islamic Banking Hijrah Payroll untuk pendistribusian gaji. Lalu ada tabungan Islamic Banking Hijrah Falas untuk melayani kebutuhan transaksi yang lebih beragam seperti melibatkan mata uang US dollar. Terus ada tabunganku, tabungan Islamic Banking Hijrah Rencana, tabungan Islamic Banking Hijrah Prima, tabungan Islamic Banking Simple atau simpanan pelajar, lalu ada tabungan Islamic Banking Hijrah Haji, dan tabungan Prima Berhadiah. Lalu untuk giro, terdapat 3 jenis giro, yaitu giro Islamic Banking Hijrah Ultima, giro Islamic Banking Hijrah Atijari, dan giro khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam. Lalu deposit ada 3 juga, yaitu deposit Islamic Banking Hijrah, deposit online Islamic Banking Hijrah, lalu ada deposito devisa hasil ekspor sumber daya alam Islamic Banking Hijrah. Lalu untuk pembiayaan, Bank Muamalat memiliki produk seperti KPR Islamic Banking Muamalat, pembiayaan muamalat pensiun, lalu pembiayaan muamalat modal kerja, lalu ada pembiayaan muamalat aset refinance syariah, lalu ada pembiayaan muamalat investasi, dan pembiayaan muamalat hunian syariah bisnis. Untuk investasi, Bank Muamalat mempunyai 4 produk, yaitu sukuk atau rangkaian produk surat berharga syariah negara. Lalu ada Afris Asuransi Hijrah Safa Proteksi, Afris Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi, dan Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendikia. Demikian presentasi dari kelompok 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.